Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, bertemu kembali dengan channelnya Kang Chandra Kopi. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, Kang Chandra dapat tampil lagi untuk membagikan informasi seputaran perkebunan kopi. Nah, untuk di konten kali ini Kang Chandra akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya tentang penyimpanan bahan setelah pasca panen. Nah, tentunya untuk selengkapnya saksikan di konten Kang Chandra ini. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya subscribe-nya serta like, komen, serta di-share ke teman-teman supaya channel Kang Chandra dapat berkembang dan dapat lebih banyak lagi berbagi informasi seputaran perkebunan kopi. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari Kang Chandra. Semoga konten Kang Chandra bermanfaat untuk seluruh sahabat petani kopi Indonesia. Sukses dan sukses untuk seluruh petani kopi Indonesia. Kita lanjut. Nah, buat teman-teman, sesuai dari pertanyaan teman kita di kolom komentar yang bahwasanya di bulan 6 ini ada di beberapa bagian daerah di Indonesia yang sudah selesai pasca panen. Nah, di situ pertanyaannya, setelah kita selesai panen dan kita langsung pangkas, apakah kita boleh menyimpan bahan yang titik tumbuh setelah pemangkasan? Nah, tentunya ini di konten-konten yang lalu Kang Chandra sudah menjelaskan ya, bahwasanya untuk titik tumbuh penyimpanan bahan untuk Kang Chandra pribadi tidak ketergantungan dengan harus bulan berapa. Tetapi poin pentingnya adalah yang kita lihat kapan kita selesai panen raya. Nah, setelah selesai panen raya kita langsung pangkas atau melakukan pemangkasan. Nah, setelah pemangkasan biasanya 1 bulan kemudian insya Allah itu akan tumbuh calon-calon bahan atau tunas-tunas yang akan menjadi calon bahan. Nah, di situ kita mulai lakukan simpan. Nah, ini kebetulan di tempat Kang Chandra untuk jenis PS pun masih ada ya, masih belum selesai. Jadi di tahun 2023 kemarin ini di bulan 6 selesai semua. Baik itu PS, Lengkong, Tugusari, Arsat dan lain sebagainya itu sudah selesai semua. Tetapi di tahun 2024 ini sudah memasuki di bulan 7. Ini panennya masih belum selesai. Bahkan ada yang masih hijau. Masih hijau. Nah, seperti ini arsat ya, ini masih hijau, dan ini untuk Tugusari dia malah sudah mulai nampak merah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika titik tumbuh di bulan 7 setelah selesai panen di bulan 6 langsung pangkas di bulan 7, titik tumbuh di bulan 8, apakah itu tidak akan berpotensi terjadinya buah selang karena terlalu awal penyimpanan bahan, sementara pasca pembungaan rayanya belum selesai? Nah, itu pertanyaannya. Nah, untuk jawabannya, kalau untuk penyimpanan bahan, titik tumbuh bahan yang kita simpan sementara pasca pembungaannya belum selesai, itu apakah akan berpotensi selang? Jawabannya itu tergantung dari sortasi. Telitilah ketika kita melakukan sortasi. Jadi penelitian atau sortasi secara teliti, secara jeli, itu akan memperkecil resiko buah selang. Gitu. Risiko buah selang. Nah, untuk penyimpanan bahan di titik tumbuh bulan 8 ataupun di bulan 9 sementara pasca pembungaan itu belum selesai,
tentunya itu kuncinya ada di sortasi. Nah, ketika kita melakukan sortasi awal, yaitu di bulan 10, kita lihat ketika bahan seperti ini atau yang seperti ini, dia membawa bakal calon bunga ataupun dia sudah hamil, itu bisa kita lepas dan kita simpan bahan yang masih polos. Nah, yang masih polos itu untuk yang kita niatan memperkecil buah selang. Tetapi buat teman-teman yang memang tidak mempermasalahkan adanya ataupun hadirnya buah selang, maka itu kembali ke petani juga, bisa itu disimpan. Nah, tetapi kalau yang memang ingin memperkecil, bukan menghilangkan buah selang, tapi memperkecil buah selang, itu bisa dilepas dan disimpan bahan-bahan yang polosnya saja. Dan nanti kita lakukan sortasi kedua di bulan 12 pun seperti itu. Ketika di bulan 12 itu ada calon-calon pembungaan ataupun hamil yang sekiranya itu bakal mekar di bulan 1 ataupun bulan 2, maka itu kita lepas juga. Nah, tetap kita simpan yang polosnya saja. Nah, contohnya yang pohon ini ketika itu di bulan 10, ini hampir 90% satu pohon ini dia keluar calon pembungaan di bulan 10. Nah, diperkirakan bakal mekar di bulan 11 dan 12. Maka ketika itu Kang Chandra melepas semua bahan dan seperti ini hasilnya. Nah, ini contohnya. Ini yang Kang Chandra potong, ini ada di B2 bahan lanjutan ya, dari B1 ke B2. Nah, ini Kang Chandra lepas dan ini sebagai bahan pengganti yang titik tumbuhnya ini di bulan 11. Nah, ini hasil ruasannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dengan yang hamil ini. Nah, ini 11 ruas dan untuk bahan B0-nya sudah seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk memperkecil buah selang. Ketika di bulan 11, di bulan 10 sortasi awal ini tidak dibuang, maka secara otomatis bahan lanjutan ini akan menjadi buah selang. Karena apa? Dia mekar di bulan 12 dan bulan 1. Karena ketika itu baru ada tanda-tanda mau pecah pori-pori pembungaan. Nah, secara otomatis itu mekarnya nanti di kisaran 2 bulan waktu dari hamil sampai dia mekar berbentuk mata ketam. Nah, sementara kalau dia berbentuk mata ketam di bulan 1, kita hitung 10 bulan ke depan. Berarti bulan 1 dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu akan berpotensi panennya di bulan 11. Itu paling lambat, dan paling awalnya di bulan 10. Nah, itu tidak ada temannya untuk panen. Makanya bulan berapapun kita melakukan penyimpanan bahan, kuncinya untuk memperkecil buah selang itu ada di sortasi, atau kita memilih bahan yang akan kita jadikan bahan yang akan kita simpan. Begitu teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya dan buat saudara kita yang bertanya tentang penyimpanan bahan setelah pemangkasan, sementara selesai panen rayanya di bulan kemarin, di bulan 6 kemarin ya. Nah, itu tentunya dari konten-konten yang lalu Kang Chandra sudah menjelaskan bahwasanya pasca panen di setiap daerah kita masing-masing itu tidak akan sama. Itu akan ada perbedaan waktu selesai pasca panennya. Nah, itu sebabnya apa? Satu, dari lokasi lahan pertanian kita berbeda, dari ketinggian, dari iklim, dan dari jenis kopi robustanya. Nah, walaupun sama jenis kopi robustanya seperti PS ataupun Tugusari ataupun Arsat, ketika di situ berbeda MDPL dan membedakan suasana iklim ataupun suhu di daerah masing-masing itu sudah jelas berbeda, maka akan berpotensi berbeda pula pasca panen
pasca pemangkasan dan titik tumbuh bahan pun penyimpanan bahannya akan berbeda. Begitupun dengan penyerbukan bunganya seperti ini. Oke, buat teman-teman semuanya, sahabat petani kopi dimanapun berada, mudah-mudahan jawaban-jawaban Kang Chandra ini sebagaimana yang dipertanyakan oleh saudara-saudara kita di kolom komentar kemarin sedikit banyak dapat membantu untuk menentukan sikap apakah titik tumbuh di bulan 8 besok itu disimpan atau dilepas. Nah, tentunya semua sudah Kang Chandra jelaskan. Untuk penentuan penyimpanan bahan, kita lihat yang pertama dari selesai panennya dulu, sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai, lakukan segera pemangkasan. Setelah kita pangkas, maka di situ akan tumbuh bahan, tunas-tunas calon bahan, maka di situ langsung simpan. Nah, ketika ada bahan yang tumbuh dan dia membawa bunga 1, 2, 3 ruas ataupun 4 ruas, itu biarkan, karena itu hal yang wajar. Kenapa? Titik tumbuh bahan itu seiring dengan pasca pembungaan yang belum selesai. Tetapi bahan yang seperti itu tidak termasuk kategori bahan B0 atau bahan yang sama sekali belum membawa buah. Tapi kalau kata teman-teman itu bahan janda ya, tapi kalau menurut Kang Chandra bukan. Tetapi itu bahan yang memang sudah memberikan hasil, walaupun 2-3 gugus itu berbuah kopi. Dan kalau dalam satu batang itu ada 4 ataupun 5 bahan dengan 4 gugus, 4 kali 5 sudah 20 gugus. Kalau dalam 1 hektar itu ada 2000 batang, nah tinggal ngalikan aja. Kalau 2000 dalam 20 kali 2 kali 2 udah sekian tuh, udah 40.000 gugus ya, udah banyak lah. Jadi intinya itu lumayan buat mengisi kekosongan kita ketika seharusnya kita dapat hasil itu masih kosong. Tetapi alhamdulillah ketika kita simpan di titik tumbuh di pasca pembungaan belum selesai, seperti indukannya lancuran seperti itu memang prosesnya, alhamdulillah dengan harga yang fantastis, insya Allah itu akan bermanfaat ya buat teman-teman. Ya, kita lihat jenis yang lainnya. Ini untuk di Tugusari dan ini hasil pemotongan di bulan 10. Ketika itu sortasi di bulan 10, ini bakal calon bunga dan Kang Chandra lepas, dan ini sebagai penggantinya seperti ini. Nah, ini untuk mensiasati memperkecil buah selang. Kalau untuk menghilangkan, kalau dibilang sulit tidak, dibilang tidak pun, itu kembali ke kita. Apakah kita mau buah selang atau mau tidak, tergantung kemauan kita sebagai petani. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat yang lainnya ya. Nah, ini untuk di arsat ya, ini masih utuh hijau, tapi ini sudah tua ya. Ini untuk pembungaan yang terakhir di akhir bulan 9 memasuki di bulan 10. Nah, sudah seperti ini. Oke, buat teman-teman, Kang Chandra cukupkan sekian dulu konten Kang Chandra hari ini, tepatnya di tanggal 5 Juli 2024. Semoga konten Kang Chandra selalu memberikan manfaat untuk teman-teman semua, dan tentunya akan mendapat motivasi baru dan inspirasi juga tentunya. Terutama adalah mudah-mudahan konten Kang Chandra ini terdapat edukasi ya buat teman-teman semua, khususnya petani pemula ya, bukan ke yang senior ya. Kalau senior mohon kritik dan sarannya. Kalaupun memang di sini ada kekeliruan dari Kang Chandra hanya sedikit berbagi pengalaman tentang berkebun kopi, dan inilah mampunya Kang Chandra. Mohon kritik dan sarannya untuk kebaikan petani kopi kita di Indonesia. Semoga petani Indonesia semuanya sukses dan jaya. Sehat selalu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.